Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Kutasari dari kelas 10 DPP 1 akan mewawancari Ustadz Gufron dari Madin Manbaul Falah di daerah Kutasari, Karangcegah. Yes. Saya Elisa Raya Agasta dari SMK Negeri 1 Kutasari ingin izin bertanya, apakah Ustadz Gufron asli Karangcegah atau bukan? Asli. Singkat atau panjang? Ya, panjang. Panjang juga boleh. Ya, asli. Asli Karangcegah. Kecamatan Sari, Kabupaten Purbalingga. Untuk tanggalnya sendiri, Mas lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 1984, tanggal 16 bulan 11 tahun 1984. Oh iya, sebelumnya Mas enaknya dipanggilnya Mas, Pak, atau apa Pak? Om. Enggak, saya pengen manggil Mas. Bro boleh, nyantai aja. Lebih nyaman. Kalau orang tua Mas itu dulu pengurus tempat ini atau gimana Mas? Bukan. Kalau orang tua saya, ini kan domain saya di RT 10. Orang tua saya juga ya belum pernah. Cuman biar zaman dulu memang di sisi lain pernah yang ngajar Pancasila, mungkin termasuk bagian dari warisan dari bapak saya gitu. Langsung. Untuk nama orang tua Mas, namanya siapa ya kalau boleh tahu? Orang tua Bapak Suparto, Ibu Paniti. Istri Masnya juga asal Karangcegah, boleh tahu namanya? Istri Mas, namanya barang. Istri Mas dari Candi Wulan, desanya Dukuh Sudan, Lumbul Sudan. Namanya barang? Iya. Mugirayu. Kok baru tanya isinya udah berapa gitu Pak? Tanya berapa? Baru satu. Alamat rumah Masnya tempatnya di mana? Alamat lengkapnya ya Karangcegah atas 10 4 Kutasari Purbalingga. Kalau Masnya dulu riwayat pendidikannya apa ya? Kalau boleh tahu. Berarti ya dari mana? Dari awal dasar. Maksudnya yang terakhir apa? Ya, yang dari awal sampai akhir. Ya sama dengan kalian. SD. SD nyampe terakhir sekarang lagi apa namanya? Kuliah terbuka apa namanya? Ngejar paket apa ya? Sekarang di semester 1 selesai ini di Unsik, cabang Unsik. Apa ada pengalaman hidup Mas yang masih berkesan? Banyak banget. Nah, sebelum mondok apa sudah mondok apa pas di pondok? Semuanya. Setengah hari lah selesai loh. Ndaknya jelas tak sangat sedikit terkait pengalaman yang di pondok. Pas di pondok sesudahnya. Nah, sebelum saya jadi mondok itu dulu keinginan tuh dari sendiri, cuman orang tua belum mengizinkan ya. Harus selesaikan dulu sekolah di
SMP RTA ya, iya benar ya SMP. Selesai dulu, nanti terserah mau mondok silahkan orang tua. Kita setujui, nyampe dengan ceritanya selesai. Waktu itu mau ke pondok Tebirang waktu itu Jawa Timur. Cuman ketika itu ada beberapa hal yang mungkin tidak mengizinkan, akhirnya tunda nyampe setengah tahunan. Akhirnya ketemu teman lagi yang alumni dari Pondok Jogja. Akhirnya waktu itu sama orang tua diizinin, saya ikut ke Pondok Jogja, Melangi, Pondok Anasat Melangi. Terus berjalannya waktu itu saya mondok umur sekitar 19 tahun. Umur 19 tahun itu di sana tuh hal-hal yang di luar prediksi atau di luar bayangan lah. Di pondok itu penuh dengan kenyamanan, kedamaian. Nah, ternyata di pondok pun sama aja, semuanya itu bentuk didikan semuanya. Entah itu yang bahasanya di sini mungkin kesan masalah itu di pondok itu nggak ada yang namanya perkelahian, penjualan, enggak. Pondok juga ada. Tapi yang perlu diketahui itu apa? Pondok itu kan ibarat bengkel. Nanti ketika orang masuk pondok itu tujuan satu, untuk cara bahasa nyarwis ki nem motor apik men tambah apik. Nah sing bodol dadi apik. Nah, kan seperti itu. Makanya berjalannya waktu ya, karena hal-hal yang mungkin di luar prediksi, khususnya sendiri juga pernah mengalami pengen pulang bang, pokoknya nggak betah, saya pengen pulang. Nah, akhirnya kan beberapa kejadian yang menyebabkan saya akhirnya kuat. Saya pernah pulang nyampe di rumah kayaknya nggak 1 hari kenyang, hati pikir tentang belas. Nah, tetap saya pengen mondok lagi. Ini bukan ujian saya ketika masuk pondok. Akhirnya dah izin lagi sama orang tua, saya berangkat lagi ke pondok lagi. Hanya saya fokuskan, harus serius, fokus belajar, khususnya bagian agama. Singkat ceritanya berjalannya waktu, ada sampai mungkin tuh tahun 2010. Lah, hal yang lucu yang pernah saya lakukan itu pengen sekali melanggar pondok, bahasa itu pengen takzir lah, nggak ada netas tapi nggak takzir tentean paham tentean habis-habisan. Nah, waktu itu saya teman bertiga itu pengen kuat-kuatan 3 hari 3 malam tidak tidur, pokoknya sampai jangankan tidur, ngantuk pun tidak boleh. Akhirnya bareng terus 3 hari, selama 3 hari 3 malam. Nah waktu itu selesai hari Jumat pagi itu selesainya. Nah, saya putuskan kalau saya tidur pagi berarti nanti Jumatan bisa enggak Jumat. Nah, akhirnya saya putuskan tidur nanti Jumat sekalian. Wow. Terakhir Jumatan di masjid, saya milih di lantai 2, takut nanti pas tidur apa-apa. Akhirnya di lantai 2. Habis itu salam ke Jumat, saya enggak sadar. Habis salam belak tidur. Bangun jam berapa? Jam 11 malam. Dari habis Jumat bangun jam 11. Itu di masjid lantai 2. Nggak dengar adzan apapun, nggak dengar. Hari bangun jam 11 malam tuh bingung dah gimana, kaget, ya Allah, masjid ini. Hari balik dah melanggar apapun, udah melanggar nggak ngaji, mujahadah, kegiatan pondok hampir banyak yang tak langgar. Hukumannya pun berlipat-lipat tuh. Dari baca Quran 3 juz, direndam banyu cucian kaki, disiram banyu cairan, terus terakhir suruh berdiri depan pondok hampir setengah hari. Itu pengalaman berkesan di pondok. Tapi itu justru menyebabkan saya lebih semangat bahwa semuanya itu di pondok itu sifatnya didikan, kedisiplinan untuk satu membentuk mental, kepribadian, tanggung jawab ketika nanti pas di masa masyarakat. Semuanya ada risiko, ada tanggung jawab yang harus kita pikul masing-masing. Apapun kesalahan, apa kurang kita harus kita tanggung jawabkan, harus kita istilahnya kita ya bertanggung jawabkan lah
kesalahan kita harus berani tanggung jawab. Itu salah satunya. Udah singkatnya gitu aja dulu. Kalau boleh tahu dulu prestasi yang pernah Masnya dapat pada saat sekolah atau pada saat mengurus tempat ini? Kalau di sekolah saya pernah ya pengalaman terus bin imalan, bukan cerita untuk sama, tapi buat semangat kalian sendiri lah. Saya di sekolah itu terkenal, berkelahinya juga terkenal lumayan dulu. Tapi dulu saya nggak dalam arti ketika saya berkelahi pun karena ada ngilat atau alasan sih mungkin saya sendiri nggak masuk akal. Contohnya ada perempuan yang sama cewek yang lagi digangguin, ya. Benar dulu tak tantang boleh langsung, zamannya cewek aja boleh sama aku aja, ya. Benar dulu. Terus keroyokan, keroyokan itu bu salah, bu bentak bantu, bu posisi salah, enggak pandang dulu posisi kok keroyokan tak bantu, itu dulu saya. Tapi di sisi lain saya itu dari SD SMP itu masuk kalau pemilihan sebelum lomba seleksi ya tuh. Seleksi ya, ada lomba tingkat kecamatan, kabupaten, nyampe presidenan provinsi. Alhamdulillah lolos terus nyampe tingkat karesidenan. Itu lomba kiroah. Presiden di kecamatan Jero 1, kabupaten Jero 1, terus karesidenan itu yang harapan 6 dari 5 kabupaten, ya, terus mewakili dari 5 kabupaten tapi harapan 6. Enggak apa-apa, saya bangga, senang, pengalaman yang enggak mau saya lupakan. Itu untuk mungkin pengalaman di alam di sekolah. Dan ini pertanyaan yang terakhir kami, apa ada motivasi yang pesan moral yang Mas bisa sampaikan pada generasi muda sekarang? Ya, kalau pesan moral itu buat saya sendiri, buat teman-teman, mas-mas mbak malah. Satu yang jelas, silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya, pokoknya semampu kalian. Satu, jangan seenak, tapi jangan lupa satu, adab sama agama. Setinggi apapun ilmu kita, kalau kita nggak punya adab, nggak punya sopan santun, nggak ada maknanya, nggak ada gunanya. Jadi satu yang perlu kita bareng-bareng lakoni ada cari ilmu setinggi, tapi jangan lupa melupakan sopan santun, adab. Karena al-adab fauqal ilmi, adab itu sendiri ilmu. Setinggi apapun ilmu kita, kalau kita tingkah laku, kesombongan kita ditamakan, ini tingkah laku lang sopan sama lebih dewasa, sama adik-adik yang kecil, ya, termasuk nggak ada gunanya kita walaupun ilmu kita setinggi langit. Itu maklum pesan. Nomor 2, kalau kita merasakan umat muslim, ini muslim semua kan, bareng-bareng tolong, termasuk saya yang ada sendiri, tolong dijaga sholatnya. Masalahnya apapun bentuknya, apapun alasan kita sebagai umat Islam, sholat ada satu kewajiban. Nggak ada milat apapun untuk kita meninggalkan sholat. Bahkan kita nyampe sekarang pun nggak ada milat. Ngudur sholat itu cuma 2, lupa dan tidur. Lupa itu bukan ngelupa, tidur pun bukan sekedar tidur, ya. Benar-benar tidur. Dari contoh habis isya jam 9 tidur, bus bangun jam 9 pagi, tapi nggak ada yang buka belas, ngudur boleh, berarti meninggalkan sholat tidak dosa. Nah, terus kedua lupa, waduh aku belum sholat zuhur contohnya, lupa, itu termasuk ngudur. Ngudur itu bahasa tidak mendapatkan dosa, tapi juga harus ngodoni. Dan ini satu itu, tolong cari ilmu setinggal, monggo silahkan, tapi jangan sampai lupakan adab. 2, jaga sholatnya sebagai umat Islam, buat diri kita sendiri, keluarga kita, khususnya juga untuk bakal kita di akhir, kunci ibadah kita di akhirat. Itu aja, untuk bareng-bareng kita jagalah itu.
sama-sama. Ya. Nah, Maaf bagi apabila ada kesalahan kata, tutur kata, sikap ataupun ya sama-sama supaya saya bisa bantu apapun kegiatan kalian ya, termasuk tanggung jawab kalian dilakukan dengan bertanggung jawab, ikhlas ya. Terus jangan semata-mata tugas tapi karena juga tanggung jawab untuk diri kalian sendiri, bekal kalian sendiri nggih pun. Saya sendiri pun mohon maaf mungkin ada kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang pas menurut apa yang kalian inginkan. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih berkunjung ke tempat majelis ini ya, untuk semuanya. izin boleh foto. Monggo.